Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Kirti Almaida dengan NIM 23010250048 dari kelas 4C, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan seminar proposal penelitian saya yang terdiri dari bab 1 hingga bab 3 dengan judul Analisis Kualitas Soal Pilihan Ganda Literasi Matematika kelas 5 Sekolah Dasar di Jakarta Timur. Nah, presentasi kali ini mencangkup pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teori dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, jadi teman-teman, kita masuk ke bab yang pertama nih, yaitu pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya adalah penilaian hasil belajar siswa merupakan bagian penting dalam proses pendidikan. Instrumen yang digunakan untuk menilai harus mampu menggambarkan kemampuan siswa secara objektif dan menyeluruh. Nah, di sekolah dasar, salah satu jenis instrumen yang paling digunakan itu teman-teman adalah soal pilihan ganda, terutama dalam pembelajaran matematika. Namun, kualitas soal yang digunakan seringkali belum dianalisis secara mendalam, dan masih banyak guru yang belum melakukan uji validitas, reliabilitas, serta belum menganalisis tingkat kesukaran dan daya pembeda pada soal. Padahal, 4 dari aspek yang saya bacakan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa soal yang digunakan benar-benar layak untuk menilai kemampuan siswa, terutama dalam hal literasi matematika. Nah, literasi matematika sendiri ini bukan sekedar kemampuan dalam menghitung, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap konsep, interpretasi terhadap informasi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam melihat pentingnya peran soal dan asesmen, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas soal pilihan ganda literasi matematika yang digunakan pada siswa kelas 5 sekolah dasar di 2 sekolah dasar negeri di Jakarta Timur, yaitu Sekolah Dasar Tengah 08 dan Sekolah Dasar 07 Ujung Menteng. Selanjutnya ada identifikasi masalah nih teman-teman. Berdasarkan latar belakang yang udah saya paparkan sebelumnya, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan. Nah, yang pertama, masih banyak guru yang belum melakukan analisis kualitas terhadap soal secara komprehensif. Yang kedua, soal pilihan ganda yang digunakan belum tentu memenuhi standar validitas dan reliabilitas. Yang ketiga dan terakhir, aspek tingkat kesukaran dan daya pembeda seringkali diabaikan dalam penyusunan soal. Lalu selanjutnya ada batasan masalah. Agar penelitian ini terfokus gitu ya, maka ditetapkan batasan masalah, yaitu penelitian ini hanya membahas analisis kualitas soal dari 10 pilihan ganda literasi matematika siswa kelas 5 yang mencangkup 4 aspek yang udah saya sebutkan sebelumnya, yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Nah, soal ini diuji cobakan pada siswa kelas 5 di sekolah dasar negeri di Jakarta Timur. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana tingkat validitas soal pilihan ganda literasi matematika siswa kelas 5. Yang kedua, bagaimana reliabilitas instrumen tersebut. Yang ketiga, bagaimana tingkat kesukaran tiap butir soal. Dan yang keempat atau yang terakhir, bagaimana daya pembeda setiap butir soal. Lalu kita selanjutnya adalah tujuan penelitian. Apa ya tujuan penelitian ini? Untuk menganalisis kualitas instrumen evaluasi berupa soal pilihan ganda literasi matematika kelas 5 sekolah dasar berdasarkan aspek validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Lalu di sini ada manfaat penelitiannya teman-teman. Manfaat penelitian itu ada 2, secara teoritis dan secara praktis. Kalau secara teoritis itu adalah dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmiah di bidang evaluasi pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar. Nah, kalau secara praktis yaitu dapat dijadikan acuan oleh guru dan pendidik dalam menyusun soal pilihan ganda yang berkualitas, serta evaluasi menjadi lebih objektif dan akurat. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bab 2 nih, yaitu kajian teori. Nah, konsep literasi matematika diartikan sebagai kemampuan siswa dalam memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut berbagai sumber, literasi matematika meliputi kemampuan menyelesaikan soal kontekstual, membaca data, serta menalar dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang numerik. Lalu yang kedua ada kualitas soal. Nah, kualitas butir soal dalam evaluasi pendidikan diukur dari 4 aspek utama, yaitu yang tadi udah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah validitas. Jadi validitas itu sejauh mana soal mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua ada reliabilitas, yaitu sejauh mana soal menghasilkan hasil yang konsisten. Yang ketiga ada tingkat kesukaran, apakah soal tersebut dalam termasuk kategori mudah, sedang, atau sukar. Dan yang terakhir adalah daya pembeda, kemampuan soal dapat membedakan siswa yang memiliki penguasaan materi dengan yang tidak. Nah, selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu tahun 2021 menemukan bahwa meskipun sebagian besar soal memiliki validitas cukup, daya pembedanya masih rendah. Nah, sementara itu menurut Nugroho 2022 menyatakan bahwa evaluasi kualitas soal penting dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu asesmen. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir penelitian ini adalah bahwa kualitas butir soal berpengaruh secara langsung terhadap akurasi dan dalam mengukur kemampuan literasi matematika. Nah, soal yang tidak valid atau yang tidak reliable dapat memberikan hasil evaluasi yang menyesatkan. Jadi kalau soalnya itu tidak valid atau tidak reliable itu dapat menyesatkan teman-teman. Maka lebih baik kita menganalisis gitu sebuah soal tersebut sebelum kita uji. Lalu ada hipotesis. Nah, hipotesisnya adalah diduga bahwa sebagian besar soal pilihan ganda literasi matematika yang diuji memiliki validitas dan reliabilitas yang baik, serta tingkat kesukaran dan daya pembeda yang berada pada kategori sedang hingga tinggi. Nah, teman-teman di sini kita masuk kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, yang pertama dalam metodologi penelitian ini ada jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Nah, pendekatan ini digunakan karena tujuan penelitian untuk menggambarkan kualitas soal berdasarkan hasil analisis terhadap data kuantitatif. Lalu selanjutnya ya ada tempat dan waktu penelitian. Nah, tempatnya itu pada penelitian ini dilakukan di 2 sekolah dasar negeri di Jakarta Timur, yaitu Sekolah Dasar Negeri Tengah 08 dan Sekolah Dasar Negeri 07 Ujung Menteng. Nah, waktu pelaksanaan penelitiannya adalah pada semester genap di tahun ajaran 2024-2025. Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 dari kedua sekolah tersebut. Nah, jumlah total populasinya adalah 114 siswa yang terdiri dari kelas 5B dan 5C di Sekolah Dasar Tengah 08 serta 5A dan 5B di SDN 07 Ujung Menteng. Nah, karena jumlah siswa tidak terlalu besar, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel pada penelitian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, data dikumpulkan melalui penyebaran soal, pilihan ganda kepada siswa. Instrumen disusun berdasarkan indikator literasi matematika tingkat dasar, kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, validitas diuji menggunakan rumus Pearson Production Moment, reliabilitas dihitung dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach, dan semua pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, data hasil ujian siswa dianalisis untuk menentukan nilai validitas setiap butir soal, tingkat reliabilitas instrumen secara keseluruhan, tingkat kesukaran soal, daya pembeda masing-masing butir soal. Nah, karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka tidak dilakukan uji normalitas maupun homogenitas. Yang terakhir ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah H0, butir soal tidak memiliki kualitas yang baik, tidak valid, tidak reliable, sukar, atau terlalu mudah, dan tidak memiliki daya pembeda yang baik. H1, butir soal memiliki kualitas yang baik, valid, reliable, memiliki tingkat kesukaran, dan daya pembeda yang sesuai. Nah, demikianlah pemaparan seminar proposal penelitian saya yang mencakup bab 1 hingga bab 3. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.